Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, 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 amin. amin. Akhirnya tebakan kita benar juga ya mengenai Nah, coach dari timnas U20 yang akhirnya ya, harus dilengsarkan. Kita nyebutnya betul. kemarin di STY kan ya, ngikutin STY. Bro Ipung, gimana nih ceritanya mengenai pelengseran Nah, dari coach timnas U20 ini, Bro? ya sebetulnya indikasi ke arah situ udah kelihatan ya. Hmm. Jadi siapapun mungkin juga bisa menebak bahwa masa depan Indra Safri tidak akan lama lagi di U20. Hmm. Tapi biar bagaimanapun kita tetap harus mengapresiasi ya pencapaian yang dilakukan oleh Indra Safri selama bertahun-tahun. Hmm. Jadi dia juga pernah membawa Indonesia menjadi juara AFF Under Hmm. 19, Hmm. kemudian pernah membawa U20 kita di Piala Asia tahun 2014, kemudian juara SEA Games, juara Piala AFF tahun 2023 Under Hmm. 20. Jadi sebetulnya untuk regional ASEAN mungkin Indra Safri masih mencukupi ya Hmm. kapasitasnya. Hmm. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, apalagi dinamika permainan sepak bola modern juga sudah sedemikian pesat ya perkembangannya, Hmm. kemungkinan ada hal-hal yang mungkin tidak bisa diserap ya oleh Coach Indra Safri. Jadi beliau terlihat begitu gagap ya ketika menghadapi gaya-gaya permainan yang terbaru, dan ada tuntutan juga dari para pemerhati sepak bola nasional, tuntutan dari pengurus federasi untuk juga Indonesia kembali menampilkan gaya permainan yang lebih moderat gitu loh bro. Seiring dengan perkembangan taktikal dan strategi di dunia sepak bola saat ini. Hmm. Cuma sayangnya itu mungkin yang tidak bisa dipenuhi oleh Coach Indra Safri. Hmm. Nah, mengenai langkah selanjutnya setelah Coach Indra Safri lengser, tentu akan ada pemilihan ya Hmm. terhadap siapa yang mungkin dianggap pantas untuk menggantikan Coach Indra Safri. Hmm. Dan selentingan memang kan sudah ini ya santer terdengar ya bahwa yang akan menjadi pelatih ya coach di Under 20 kemungkinan adalah linknya Patrick Kluivert juga ya, link Hmm. Belanda ya, Hmm. biar semua ini ya under ini usia, Hmm. semua level usia di sepak bola itu punya frekuensi yang sama sampai dengan di tingkat senior. Jadi kita harapkan sekali ya bahwa dengan penggantian nantinya penggantian coach di Under 20 itu juga membawa warna baru, atmosfer baru, dan tentu juga pencapaian yang baru pula gitu loh bro. Ya, kalau kita simak beberapa pembicaraan Erick Thohir ya, Ketua Umum PSSI Mm-hmm. yang mengatakan bahwa belakangan ini jumlah wasit digandakan, jumlah pelatih juga digandakan. Tapi kalau masih luar Betul. negeri berarti yang Indonesianya masih underdog, masih di bawah ya kualitasnya jauh ya. Ya memang gini ya kita harus tidak boleh munafik ya, kita harus akui saja Hmm. bahwa pelatih-pelatih yang berseliweran di Liga 1 dan pelatih-pelatih yang katakanlah punya prestasi di Liga 1 itu kan rata-rata pelatih-pelatih luar. Hmm. Berapa sih pelatih yang lokal yang ada di Liga 1? Itu kan Hmm. sangat sedikit gitu loh. Hmm. Dibanding dengan pelatih-pelatih dari luar. Itu juga kan sepertinya menandakan bahwa sepak bola nasional memang belum tumbuh secara bagus ya. Hmm. Belum tumbuh dalam pengertian bahwa semua aspek dari sebuah permainan sepak bola itu belum tumbuh secara ini ya bersama-sama. Hmm. Nah, sebagai contoh misalkan di perkara masalah wasit aja, itu Hmm. juga kan PSSI menjalin kerjasama dengan Hmm. wasit-wasit dari ini ya dari Jepang. Nah, tentu ini juga kan menandakan bahwa segala macam infrastruktur persepak bolaan maupun personil-personil yang terlibat dalam sebuah pertandingan Hmm. itu harus ada perubahan-perubahan yang mungkin diharapkan akan menuju Indonesia yang lebih baik nantinya, bro. Hmm. Ya, kita sih bersyukur aja kalau misalnya kemudian pelatihnya adalah dari luar negeri, tapi itu bisa mengangkat kualitas timnas Indonesia kan bagus ya. Jadi kita Ya, nggak kita perlu harapkan. berpikir kepada siapa dan siapanya, tapi yang penting kan kualitas sepak bola Indonesianya yang meningkat kan harusnya gitu ya, Bro. Betul, betul. Ya, Ya. saya setuju ya, mengingat belakangan ini kan beberapa tahun belakangan momentum sepak bola Indonesia lagi bagus. Hmm. Sangat disayangkan bahwa apabila memang momentum ini tidak dimanfaatkan dengan baik, Hmm.
Kalau kita lihat bahwa engagement juga dengan para fans juga kan begitu dekat, begitu ini ya, begitu mesra lah boleh dibilang. Jadi tidak aneh kalau pertandingan-pertandingan Indonesia di berbagai kelompok usia itu juga mengundang menjadi magnet ya buat para penonton untuk tampil untuk ada di stadion gitu. Nah, sayang sekali bahwa ekspektasi dari penonton yang mengharapkan pertandingan berjalan dengan baik, enak dilihat, perkara hasil mungkin bisa inilah so-so ya. Kita melihat bahwa yang paling penting kita terhibur dalam pertandingan tersebut ya. Nah, ini yang juga jangan dilupakan bahwa publik sepak bola Indonesia juga butuh gitu loh, butuh hal-hal yang demikian. Bukan perkara kita kemudian berargumentasi masalah naturalisasi dan segala macam gitu, bro. Ya. Barusan disinggung soal naturalisasi. Ini katanya ada lagi naturalisasi batch yang kesekiannya, di mana salah satunya adalah Iya, Emil Audero. betul. Jadi gini, kalau saya lihat ya, ini kan gambaran bahwa PSSI begitu yakin, begitu optimis, dan begitu ambisius untuk bisa tampil di Piala Dunia. Nah, makanya untuk kesekian kali ada gelombang-gelombang naturalisasi. Ada Joey Polipesi, Dean James, kemudian Emil Audero. Nah, kesemua pemain-pemain yang saya sebutkan tadi adalah pemain-pemain yang memang sudah punya pengalaman tampil di liga-liga kuat Eropa. Emil sekarang bermain di Palermo di kasta keduanya Liga Italia. Padahal kita tahu dia juga pernah menjadi kiper di Juventus, pernah di Sampdoria dan segala macam. Kemudian kita lihat ada Pelupesi. Dia sekarang ini bermain di Liga kedua Belgia. Kemudian Dean James itu ada di Go Ahead Eagle. Itu di Liga kasta kesatunya Liga Belanda. Nah, ini kan mencerminkan ya, pertama ya itu tadi satu bahwa ada ambisi-ambisi yang begitu kuat dari PSSI untuk bisa tampil gitu loh di Piala Asia kali ini, karena momentumnya ada, kesempatan itu terbuka gitu loh. Jadi sayang sekali kalau ini tidak dimanfaatkan. Yang kedua, kemudian ada semacam ini juga ya optimisme bahwa Indonesia bisa tampil gitu loh. Kalau Indonesia bisa tampil di Piala Dunia, tentu dengan harapan bahwa Indonesia tidak hanya tampil sebagai pelengkap, tapi Indonesia bisa memberikan perlawanan, bahkan mungkin kejutan-kejutan gitu loh. Ini yang saya tangkap. Walaupun naturalisasi yang kesekian ini juga ada korban-korban berikutnya yang ini yang akan tergeser nih, bro. Ya, pastinya dengan masuknya pemain baru dengan kualifikasi atau kualitas yang jauh lebih tinggi daripada yang lainnya, pasti ada yang tergusur nih. Kira-kira siapa aja, bro? Ya kan memang gini, requirement yang ditetapkan oleh Patrick Kluivert untuk penggawa timnas saat ini itu kan begitu ketat. Salah satunya adalah mereka bermain di reguler nggak di liga yang mereka diami gitu loh. Di klubnya mereka dikasih kesempatan nggak untuk bermain secara reguler. Nah, kalau tidak, nah ini yang jadi masalah. Nah, kalau kita lihat ada beberapa pemain timnas kita ya yang kebetulan itu juga pemain asalnya dari pemain diaspora juga. Seperti Nathan Chuaon, kemudian Sen Patinama. Ini kan dua nama ini juga belakangan jarang tampil secara reguler di timnya. Jadi ada kemungkinan karena posisi-posisi dari diaspora baru yang datang, ini adalah posisi-posisi yang tadinya mereka tempati. Ada kemungkinan ini bisa tergeser, bro. Dengan juga kemudian seperti Jordi Amat, Ragnar Oratmangun, kemudian Justin Hapner, Rafael Struijk, itu saat ini seluruh pemain-pemain timnas kita, entah itu diaspora atau entah pemain domestik, itu tidak dalam proses, tidak dalam zona yang nyaman gitu loh. Semua juga dalam pengertian was-was jangan sampai tidak dipanggil. Apalagi kemudian Emil Audero juga tampil. Emil Audero juga kan diproyeksikan sebagai pelapis dari Martin Paes ya. Nah, Emil Audero ini kan pengalamannya banyak sekali gitu loh. Dia pernah juga memperkuat Italia di kelompok usia gitu loh. Jadi
prestasinya nggak macam-macam. Kemungkinan bisa jadi kemungkinan Fernando Ari yang bisa tergusur. Karena Hmm. kalau saya lihat Patrick Kluivert kayaknya lebih lebih ini ya, lebih condong ke kiper-kiper yang punya tinggi badan yang lumayan gitu loh. Hmm. Sementara Hernando Ari inilah dari semisal Martin Pass, kemudian Nadeo, dia nih yang paling kecil ya sebetulnya, yang paling paling pendek lah boleh dibilang. Nah, makanya ini ada kemungkinan nama-nama itu juga bisa tergusur Hmm. dengan seiring masuknya diaspora baru. Tapi reaksi dari netizen ini beragam sekali terhadap Emil Udero. Ada yang setuju, ada yang enggak gitu kan? Gimana nih, Bro? Kalau saya pikir gini, ini secara jujur ya, ini Hmm. saya secara jujur, saya tidak menyalahkan Emil loh dalam hal ini. Hmm. Hmm. Karena begini ya, biar bagaimanapun dia juga kepengen bisa tampil membela negara yang punya kemungkinan atau kans besar tampil di Piala Dunia. Hmm. Ketika itu dia kan pernah jadi kiper timnas under 20 kalau nggak salahnya Itali gitu loh. Hmm. Nah, kemungkinan dia juga kan digadang-gadang akan menjadi penggantinya Gianluigi Buffon gitu loh. Hmm. Nah, tentu dia melihatkan seperti itu, tentunya dia juga tidak ingin melepas kesempatan seperti itu. Iya. Sementara saat itu persepak bolaan Indonesia lagi nyungsep gitu loh, Bro. Jadi nggak bisa disalahkan juga kalau Emil punya ini ya, punya kebijak bijak Sikap ya. menanggapinya seperti itu, sikap Hmm. seperti itu. Jadi saya pikir apapun ya yang terjadi dengan latar belakang Emil dahulu ya kita nggak usah permasalahkan gitu loh. Yang Ya, penting pada saat ini adalah dia sudah mau bermain untuk Indonesia ya, gitu loh, Bro. benar. Walaupun banyak orang yang berpihak gitu, ya tapi Emil jadi cadangan ya, jangan jadi jangan jadi kiper utama. Ya itu kan tergantung dari Patrick Kluivertnya juga ya. Karena saya pikir ya secara skill mungkin berimbang ya Martin Pass Hmm. dengan Emil Audero. Hmm. Bahkan kalau kita lihat ya Emil Audero ini bisa lebih sering tampil di liga-liga yang lebih kuat Hmm. ketimbang Martin Pass gitu loh, Bro. Hmm. Hmm. Dia pernah di Sampdoria juga, Hmm. pernah di Juventus juga gitu loh. Hmm. Hmm. Jadi kalau kita lihat dari kualitas teknis dan pengalaman, saya pikir masih berimbang antara Martin Pass dengan Emil Audero. Oke. Nah, Bro, ini kan tadi udah Ya, diceritain nih, ada yang kira-kira tergusur adalah yang dua diaspora itu. Terus gimana iya. nasib pemain Indonesia? Pemain domestik maksudnya, yang main Oh di Liga iya, 1 Indonesia kan belum disebut. ya kalau pemain domestik ya mungkin ya pemain-pemain yang memang secara performance dia bisa selalu tampil luar biasa. Hmm. Kita contohkan mungkin ya Rizky Ridho ya dalam hal Hmm. ini. Hmm. Rizky Ridho kan terlihat sekali ya bahwa dia juga mampu mengimbangi permainan dari Jay Itzes, Hmm. Kevin Dix, kemudian Miss Hilger. Artinya dia ada di level yang hampir sama lah dengan pemain-pemain diaspora. Hmm. Kemudian ada kemungkinan juga ya. Saya sih masih melihat bahwa saya lebih suka kalau Marcelino mungkin ya. Ya, Dia juga sangat mungkin bisa ya, tampil. ya, Kemudian kita lihat juga kans yang cukup lumayan itu ada di Yakob Sayuri. ya, Yakob ya. Sayuri juga dengan kecepatan yang dia miliki, saya pikir dia juga punya kans untuk itu. Kemudian Egi, Hmm. Egi juga kalau kita lihat pada pengalaman dia menghadapi pemain-pemain yang tinggi besar itu kan sudah bertahun-tahun dia ada di Liga Eropa ya. Paling Hmm. tidak itu bisa menjadi semacam bekal dia untuk bisa dipanggil oleh Patrick Kluivert nanti gitu, Bro. Ya. Kalau sobatnya Egi, siapa namanya? Witan. Witan, ya. Nah, Witan ini ya saya Angin-anginan. juga kalau kalau angin-anginan hampir semua pemain Indonesia di angin-anginan. Mungkin Ya kebiasaan kecuali begadang ya, jadi kena angin ya. kecuali Rizky Ridho ya. Yang lain seperti Witan, Egi, kemudian Asnawi, Yakob Sayuri itu juga kadang-kadang kalau mereka bermain bagus bagus.
Hmm. Kalau lagi buruk ya buruk gitu loh. Ya. Jadi sayang sekali kalau mereka tidak bisa maintenance ini ya penampilan mereka, bro. Nah, satu lagi yang lagi hangat dibicarakan itu adalah Dirtek. Nah, katanya tanggal 28 Nah, akan diperkenalkan dan clue-nya ya, katanya usianya 51 tahun. iya emang ini menjadi gunjang-ganjing juga ya Hmm. mengenai Dirtek ya. Saya Hmm. pikir karena punggawa-punggawa dari yang menukangi lah Hmm. kesebelasan timnas kita di level usia U20 nanti mungkin ya Hmm. Gerald Vandenberg, kemudian U23, kemudian senior di situ juga ada Patrick Kluivert, ada Danny Lanzat, Hmm. Pastur, Hmm. kemudian Gerald Vandenberg. Ada kemungkinan Dirtek juga akan dipilih dari negara yang sama, Hmm. dari Belanda. Hmm. Renta usianya 51 tahun ya. Hmm. Dan saya Itu dengar-dengar clue-nya ya, katanya gitu ya. clue-nya ya, clue-nya 51 tahun. Yang saya dengar-dengar juga ada kemungkinan anaknya Johan Cruyff ya, bro ya. Jordi Cruyff. Nah, ini Saya suka gimana nih? banget Hmm. sama Jordi Cruyff ya, karena Ya. waktu itu saya sangat memperhatikan dia bermain di Manchester United waktu itu. Hmm. Nah, dia juga pemain yang sangat bagus, apalagi dia juga bisa biasa bermain di gelandang atau di posisi sebagai winger ya. Hmm. Itu pemain yang menurut saya bagus, apalagi di saat-saat dia masih muda, dia sempat diperebutkan oleh dua Hmm. negara, Hmm. Spanyol dan Belanda, gitu loh. Hmm. Karena dia memang besar mengikuti ini ya bapaknya ya di Hmm. Barcelona gitu loh. Makanya dia sangat-sangat kuat dengan doktrin sepak bola yang Spanyol juga sebetulnya. Hmm. Tapi kemudian dia memilih akhirnya memperkuat timnas Belanda gitu, bro. Kira-kira apa yang akan dibawa oleh Jordi ini, Bu, di Indonesia nantinya, Bro? Ya gini, direktur teknik kan salah satunya juga bicara mengenai masalah pembinaan. Nah, yang jadi permasalahan di kita adalah pembinaan sebetulnya. Hmm. Tidak ada kata lain ya. Pembinaan yang berjenjang, pembinaan yang sustainable itu kan tidak ada di di Indonesia. Jadi Hmm. siapapun di teknya ya saya pikir yang Hmm. paling menjadi fokus adalah bagaimana pembinaan dari semua level usia Hmm. dan bagaimana pembinaan ini kemudian berjenjang dan Hmm. sustainable. Caranya mungkin aja dengan membuat liga-liga berdasarkan kelompok usia Ya. atau klub-klub juga di ini ya di push untuk juga punya pemain-pemain akademi yang memang mereka ini ya mereka terlibat langsung, bukan ada satu SSB yang ada di dekat tempat klub itu ada, ya udah karena kita disuruh punya tim akademi SSB itu aja angkut gitu. Karena mereka nggak mau keluar duit banyak, nggak mau repot, akhirnya begitu, bro. Tapi jangan salah loh, kayak kemarin itu KKS yang apa Korea Korea itu kan juga pemainnya bagus-bagus itu. Padahal Iya, mereka boleh dibilang tidak punya klub kan? iya betul. Ya kita harapkan sekali ya bahwa ini kan persepak bola Indonesia juga mungkin saja membawa aura positif juga buat masyarakat untuk juga mulai menekuni sepak bola Mhm. dengan catatan sepak bola yang baik dan benar ya, Ya, bukan sepak bola tarkam gitu loh, ya bro. betul. Nah, saya juga sebetulnya juga suka juga senang juga ya dengan berbagai kemunculan dari SSB-SSB di seluruh Indonesia. Mhm. Nah, ini kan sayang sekali ya kalau misalkan SSB ini kan tergantung siapa pelatihnya. Mhm. Apakah pelatihnya yang memang punya standar yang mumpuni atau bagaimana ya kita nggak tahu. Itu kan Mhm. hasil akhirnya adalah produknya adalah anak-anak binaannya gitu loh. Ya, Kalau anak-anak binaannya hanya bisa lari-lari doang ya percuma aja gitu. Yang paling ya. penting adalah ya salah satunya itu Dirtek mungkin akan berpikir bagaimana kurikulum sepak bola ini menjadi satu hal yang juga harus diperhatikan gitu, bro. Saya melihat di media sosial ada STY yang sedang melatih anak-anak di akademi sekolah apa di akademi sepak bola yang dia bikin sendiri. Wah, Betul, seru juga betul. ya itu. Ada komentar, Bro? Saya pikir gini. Ya ini kan STY memang boleh dibilang belum bisa move on ya dari Indonesia. Hmm. Karena dia sangat ini ya sangat mencintai Indonesia dalam hal ini ya. Karena dari Indonesia lah dia kemudian punya semacam pride lagi, punya Hmm. kebanggaan lagi.
punya keinginan untuk men-challenge lagi gitu loh. Hmm. Nah, apalagi dia juga begitu dicintai oleh fans-fans Indonesia. Hmm. Jadi kalau kemudian dia punya akademi di sini, dia juga kan berhitung ya selain dia memang punya kedekatan yang begitu erat dengan Indonesia, tentu dia juga akan berpikir soal bisnis ya. Ya, Karena sepak bola ini kan udah bisnis ya. ya, Masuk ke SSB-nya STY udah berapa juta misalkan ya, ya. ya, ya, Kemudian uang pangkalnya berapa juta, ya, berapa ratus ribu katakanlah. ya. Jumlahnya berapa orang gitu loh. Tentu ini juga pemikiran-pemikiran selain ya dia punya engagement yang kuat dengan Indonesia, dia juga punya bisnis ya. Ini dianggap sebagai lahan bisnis yang sangat menguntungkan nantinya. Ya. Dan dia tentu berharap sekali ya bahwa kedekatan dengan Indonesia tidak berakhir seiring dengan dia dilepas dari pelatih timnas. Dia ingin itu terus terjaga gitu, kedekatan itu. Oke, sepak bola Indonesia. Aduh, ini obrolannya seru juga nih. Mulai dari Coach Indra yang dipecat, terus akhirnya ke naturalisasi, dan kemudian mengenai Dirtek nih. Yang terakhir disinggung sedikit tentang STY ini. Kalau menurut Ya. Sobat sendiri nih, STY akan panjang nggak di Indonesia nih? Sekolahnya ini akan panjang nggak umurnya? Terus kemudian si Dirtek ini bener nggak nih yang orang Belanda yang anaknya Johan Cruyff ini? Ini kan masih ada tanda tanya nih beberapa hari ke depan. Kalau menurut sobat sendiri seperti apa dan siapa yang layak menjadi dirtek, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita, kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa, bye. Thank you, bro.